Ini diprioritaskan penduduknya. Kalau naturalisasi kita butuh striker, Pak. Kita butuh striker, Pak. Kalau belakang itu kita pemain belakangnya top ini, Pak. Ada Thomas Martin Paes juga kemarin pemain belakang sudah kan kemarin yang pemain termahal Asia. Saran saya berikutnya kalau ada naturalisasi dicari striker yang gacor, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, berita terbaru ya, yaitu ada lagi dua pemain baru yang akan bergabung dengan timnas Indonesia. Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Oke, Indonesia sekarang ini hanya tinggal beberapa hari lagi. Indonesia akan melawan Jepang ya di tanggal 15. Sekarang ini tanggal 7. Jadi mungkin ada dalam 7 hari lagi lah begitu, 6 ke 7 hari untuk Indonesia membuat persiapan. Jadi Sinteyong, Bapak Erick Thohir telah melakukan yang terbaik. Kini Kevin Dix yang akan menjalani Sumpah WNI hari ini, tanggal 7 guys. Jadi ini yang kita nantikan. Saya tercari-cari berita Kevin Dix sama ada sudah ambil Sumpah WNI atau belum ya. Jadi mungkin kalian ada mengetahui perkara ini. Kalian bisa komentar di bawah sama ada Kevin Dix sudah siap untuk Sumpah WNI-nya ataupun belum. Dan sekarang ini ada lagi beberapa pemain, 2 pemain sekurang-kurangnya diberitakan akan bergabung dengan timnas Indonesia ataupun mengambil Sumpah WNI, dan kedua pemain ini bermain di striker guys. Jadi ini yang kita nantikan sebenarnya. Untuk pemain di striker ini akan menguatkan lagi timnas Indonesia. Jadi tanpa berbasa-basi guys, yuk kita simak dulu video ini. Semakin kita penasaran dengan berita-berita mengejutkan daripada Bapak Erick Thohir daripada PSSI ya, kita nantikan sebenarnya ini. Sebagai fans timnas Indonesia, sudah sepatutnya kita harus bangga kalau sekarang tim Garuda benar-benar udah rutin bersaing di Asia. Mulai dari kelompok umur sampai senior, semuanya sukses menembus level Asia. Namun, gak bisa dipungkiri kalau tolak ukur sebenarnya sudah pasti ada di timnas senior. Itulah kenapa PSSI terus berupaya untuk menambah pemain keturunan sembari pelan-pelan membenahi kualitas liga dan pembinaan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita udah cukup lega usai proses Kevin Dix di DPR ini kelar dan tinggal melakukan sumpah. Harapannya sudah pasti semuanya bisa dikebut biar bisa tepat waktu. Namun ada satu hal yang menjadi catatan yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, yakni Jamaluddin Malik perihal striker. Dan Jamaluddin ya. Beliau dalam sebuah wawancara bersama salah satu TV nasional justru men-spill 2 striker yang memang santer dikaitkan. Di mana salah satu Oli Romeni. Yap, jika benar, maka artinya PSSI selama ini udah dalam tanda kutip kecolongan lagi. Tentunya dalam artian ini positif loh ya. Terlebih sebelum ini pun, agen Oli Romeni, Josh Ebergen, mengkonfirmasi kalau sang klien sekarang ini tengah mempertimbangkan dengan lebih serius terkait tawaran dari PSSI. Atas dasar itulah dengan lebih serius untuk laga di bulan Maret nanti, adanya isu kalau timnas Indonesia akan main dengan full squad, kemungkinan besar bisa aja terjadi. Karena striker lainnya Mauro Zelstra juga kabarnya masih dalam proses pemeriksaan. Ini Mauro Zelstra ini. Tapi kalau Milano Jonadan pun lagi bagus juga sebenarnya guys. Milano Jonadan, Pascal Struijk dengan Pascal Struijk. Berbicara soal peluang timnas Indonesia, sejatinya masih terbuka untuk seenggaknya ngamanin posisi 4. Akan tetapi, dijamin soal tantangan dan pressure-nya pasti akan lebih berat. Sebab dengan koleksi 3 poin yang ada sekarang membuat tim Garuda paling enggak harus bisa mencuri 1 kemenangan, entah itu dari Jepang, Arab, atau Australia, dan gak kalah. Di samping wajib sapu bersih kemenangan atas Bahrain serta China di laga kandang. Tentu saja itu nggak semudah yang dibayangkan, karena harus diakui juga, kedalaman skuad tim Garuda benar-benar belum balance. Suka kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa terbilang jomplang. Mungkin hanya Rizky Ridho sih satu-satunya yang bisa kami katakan pemain dari Liga 1 yang ini aja yang kalah. bisa. Tapi bisa kalian lihat sendiri kan kayak gimana? Bukan, ini bukan menjelek-jelekan atau merendahkan mereka yang main di Liga 1 atau Liga ASEAN.
Namun faktanya memang seperti itu dan udah akui aja. Oke guys, sebenarnya memang kalau saya melihat sebagai pengamat sepak bola juga ya, Indonesia ini dia membutuhkan di bagian striker. Sekarang ini dia memang tidak balance karena di bagian lini belakang itu sudah agak ramai pemain-pemain yang berkualitas. Antaranya Misilges, Bang J, Justin Hubner, dan dengan kemasukan Kevin Dix, juga Jordi Amat ada di situ. Rizky Ridho, satu-satunya pemain lokal yang berjaya menawan hati para fansnya. Dan juga saya sendiri melihat hanya Rizky Ridho yang layak standing dengan pemain-pemain diaspora ini. Dia punya kualitas yang tersendiri ya. Rizky Ridho ini punya ketenangan yang cukup baik. Dan dengan melihat Jepang dan juga Arab Saudi nanti, pemain Indonesia yang ada sekarang ini membutuhkan striker untuk menyaingi Jepang ini. Memang kita lihat di atas data ini berat untuk Indonesia menang ke atas Jepang. Sekiranya tiada striker yang betul-betul punya insting yang kuat untuk menghidu cetakan gol itu. Sebab itu sekarang ini PSSI begitu kuat mencari, begitu cepat. Mereka tidak duduk diam mencari striker-striker yang betul-betul mereka perlukan. Dan juga Sinteyong juga sangat membutuhkan striker yang ada di berdarah keturunan Indonesia ini. Apapun guys, ada beberapa pilihan seperti Oli Romini, Mauro Gelstra, Milano Jonadan, mungkin juga Jairo Redewell juga bisa untuk memperkuatkan di bagian gelandang dan lini serangan ini. Jadi kita tunggu nanti perkembangan terbaru ini guys. Kita lanjut dulu nih. Yap, untuk saat ini jelas harapan kita semua kalau Kevin Dix bisa langsung main lawan Jepang dan Arab. Dan kalau udah seperti itu, gak ada alasan lagi buat Koshin yang namanya dalam tanda kutip coba-coba. Turunkan komposisi terbaik, kalau perlu 11 starting 11-nya pemain diaspora terbaik yang ada untuk saat ini. Nah, kalaupun Kevin ini nantinya dimainkan sebagai bek kanan, maka pelapis kedua idealnya adalah Sandy Walsh. Tapi semisal keduanya nggak bisa main, Eliano bisa kok main di posisi itu, walaupun sebenarnya ini pemain posisi terbaiknya adalah di winger kanan. Ini bukan kami menjelek-jelekan Asnawi loh ya, tapi dengan segala respect yang ada, level kualitas kompetisi benar-benar punya pengaruh besar dalam cara bermain. Ingat, ini levelnya round 3, dan lawan yang dihadapi nanti pun dua tim yang udah terbiasa main di level tertinggi. Yang mana pressure-nya pasti lebih besar, sehingga butuh pemain dengan jam terbang yang oke dan udah terbiasa dengan yang namanya bermain di bawah tekanan. Dan mungkin laga melawan China kemarin menjadi gambaran kenapa Koshin kali ini nggak memanggil Asnawi, walaupun yang bersangkutan mengkonfirmasi kalau ia udah sembuh dari cedera. Intinya, Koshin pun pasti mengerti dan belajar kalau laga melawan China, di mana kita punya momentum dapat 3 poin, nyatanya justru terhempas dengan cara yang menyakitkan. Dan wajar jika setelah itu Pak Erik kelihatan benar-benar kecewa serta marah, sehingga mengeluarkan terus ya. Gak ada tawar-menawar, pokoknya harus 4 besar. Itu target Bapak Erick Thohir ya. 4 besar ini perlu dilepasi oleh timnas Indonesia. Jadi Sinteyong kena berusaha lagi kuat, berusaha lagi keras untuk mencapai target ini ya. Lebih lanjut, di samping Koshin yang harus mawas diri atas kesalahannya kemarin, PSSI bagaimanapun juga harus menciptakan kedalaman skuad yang lebih balance. Kalau di posisi belakang, oke lah kita udah aman dengan masuknya Kevin Dix. Tapi untuk posisi striker ini loh, yang memang selama ini jadi problem utama. Yap, terkait posisi ini banyak pertanyaan kenapa sih PSSI belum juga menaturalisasi striker lagi? Kalau sejauh ini back atau gelandang melulu. Memangnya striker nggak penting? Dan sejatinya hal tersebut udah disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, Jamaluddin Malik, ketika rapat soal naturalisasi kemarin. Yang mana beliau berharap kalau setelah Kevin Dix, PSSI bisa segera mendatangkan striker tajam untuk Garuda. Dan beliau pun juga berharap kalau Indonesia bisa meraih hasil terbaik sehingga bisa mewujudkan impian lolos Piala Dunia. Intinya, beliau ini mendukung penuh proses naturalisasi selama itu bisa meningkatkan level timnas serta punya darah keturunan Indonesia. Gak kayak ibu-ibu sebelah tuh yang sosokan pengen dibilang keren tapi ya gitulah, kocak. Kalau boleh saran, Ini diprioritaskan berikutnya kalau naturalisasi kita butuh striker Pak. Kita butuh striker Pak. Kalau belakang itu kita pemain belakangnya top ini Pak. Ada Thomas Martin Paes juga kemarin pemain belakang sudah Pak kemarin yang pemain termahal Asia.
Saran saya berikutnya kalau ada naturalisasi dicari striker yang cocok. Striker yang gacor, guys. Selesai rapat dengan Menteri Hukum, kali ini kita akan rapat dengan PSSI membahas naturalisasi. Betul ya Pak ya? Ya. Oke. Kita dukung sepak bola Indonesia berkembang ya Pak. Kita dukung apapun kebijakan, yang penting Indonesia juara. Nah, Masuk di jajaran negara-negara di dunia. Yang Ya. penting nomor 1 masuk Piala Dunia. nah, Piala Dunia dulu. Harus. Kita naturalisasi pemain-pemain yang berkualitas dan punya keturunan Nah, darah itu. Indonesia. Betul ya Pak? Punya keturunan darah Indonesia. Iya, Gitu ya. betul. Itu yang Apa penting, itu dicapai yang oleh penting, Pak guys. Jamal sejatinya memang sesuai dengan harapan para fans timnas. Iya. Namun yang jadi perhatian, jelas ketika beliau dalam tanda kutip men-spill 2 striker baru ketika wawancara dengan salah satu stasiun TV nasional. Yang mana terdengar jelas kalau salah satu nama yang beliau sebut adalah Ole Romeni. Ole Romeni ya. Penyerang FC Utrecht Ini yang lama memang sudah menjadi nih, idaman bagi Ole fans Romeni timnas, ini. serta memang udah lama dikaitkan. Dikaitkan. Nah, memang dari desas-desus yang ada, emang ada 2 striker calon naturalisasi yang santer diisukan bakal merapat. Mereka adalah Ole Romeni dan Mauro Zelstra. Yap, khusus Mauro Zelstra ini dikutip pun. dari Sibola_. Lama sudah Agen dikaitkan. dari Ole, yakni Jus Ebergen, mengungkapkan bahwa Ole Romeni udah dihubungi oleh PSSI dan saat ini tengah mempertimbangkan tawaran lebih serius untuk bergabung dengan mantap. timnas Indonesia. Nah, dalam percakapan via pesan dengan tim Sibola, Ebergen memberikan konfirmasi terkait komunikasi antara Romeni dan PSSI. Terlebih keduanya diketahui juga udah follow-followan sama Pak Erik. Oke, Ya, makin mantap. gede peluangnya. Sedangkan Mauro, ini pemain memang udah lama bilang kalau ia Nah, siap ini lagi. kapanpun andai Indonesia memanggilnya. Hanya saja, menurut kabar yang ada, proses ini pemain memang terkesan lambat karena masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi. But that's okay. Yang penting untuk opsi penyerang, kita tuh sebenarnya punya stok yang cukup oke buat dinaturalisasi. Selain Ole dan Mauro, masih ada Nah, nama ini. Milano Jonathan. Milano Siap Jonathan Bojan, ini, guys, Basic. bagus. Kalau mereka sudah bisa masuk, itu jelas akan bagus untuk memberikan pressure lebih khususnya kepada penyerang timnas sekarang ini. Terutama ya Hoki Caraka dan Ramadan Sananta yang bermain di Liga 1. Milano tadi itu. Intinya nggak usah bilang tega nggak tega, bersaing aja secara Sananta. sehat. Karena di timnas senior yang penting adalah kualitas, bukan dari mana dia bermain. Mau main di Liga Zimbabwe atau Vanuatu sekalipun, kalaupun dia jago pasti bakal main. Kasarannya seperti itu. Betul. Jadi ya udah, sekali lagi intinya bersaing. Hai, tapi kalau Milano Jonathan itulah, saya suka Milano Jonathan sebenarnya. Ole Romeni ini bagus juga, cuma dia ambil keputusan itu agak lama dikit ya. Dia berpikir secara matang mungkin untuk menentukan nasibnya di Indonesia. Tapi kalau dia ada kode yang bagus sudah, Ya, pada akhirnya kalau semisal nanti Oke lah. Ole dan Mauro ini bisa masuk barengan, paling enggak untuk laga bulan Maret 2025 lah. Tentu saja untuk Maret. opsi lini depan kita, khususnya untuk posisi nomor 9, makin melimpah. Kalau bisa membandingkan, kedua pemain ini jelas banyak memiliki perbedaan dan kesamaan. Misal dilihat dari segi fisik dan umur. Ole Romeni mempunyai tinggi 1,85 meter, Oh, sedangkan tinggi. Mauro beda tipis, yakni 1,88 meter. lagi Namun tinggi. secara postur atau perawakan, dua striker ini hampir mirip, yakni sama-sama kekar dan tinggi, hanya saja Ole ini tipenya lebih skillful, sedangkan Mauro adalah tipe goal getter. Yap, dalam komposisinya jelas dilihat dari sisi jam terbang dan pengalaman. Ole 99% akan jadi pilihan utama karena ia udah teruji di Eredivisie. Sedangkan Mauro ini masih di level U21, walaupun secara statistik ia nggak kalah 21 gacor. lah. Pokoknya terlepas dari segala kabar yang ada, pada akhirnya semuanya tergantung dari kebutuhan pelatih. Dan perlu diingat juga, atau yang mungkin jadi PR nantinya, boleh-boleh aja sih skuad kita isinya pemain bagus yang secara pengalaman di Eropa udah oke. Tapi perlu diingat juga, ini bukan Master League yang ibarat ngumpulin pemain bagus terus naikin rating tiba-tiba jadi jago. Ya nggak gitu Bambang konsepnya. Pastinya pemain baru butuh yang namanya adaptasi, entah itu dari sisi cuaca, kultur, hingga taktik. Dan itu nggak gampang. Sehingga di sini, peran Koshin untuk lebih bijak dalam memaksimalkan kapasitas pemain harus ditingkatkan. Tentu kami nggak meragukan kapabilitas dari Koshin sebagai pelatih kelas dunia. Tapi gimana pun juga Koshin ini juga manusia yang nggak melulu 100% benar. Betul. Jadi nanti misal pemain-pemain terbaik udah ada baiknya beliau coba bermain dengan pakem 4 back, entah itu 4-3-3 atau 4-2-3-1.
karena kami rasa itu lebih bisa memperbesar peluang mencetak banyak gol. 4-3-3 ini Walaupun di oke. satu sisi, formasi itu bisa jadi sangat beresiko, apalagi ketika melawan tim seperti Jepang yang kita tahu punya kualitas counter pressing yang gila-gilaan. Tapi kalau masih main dengan sistem 3-4-3 andalannya, ya udah nggak apa-apa, asal itu bisa membuat pemain bisa keluar potensi terbaiknya. Jujur sekali lagi bukannya apa-apa, agak eman-eman aja gitu loh. Kita punya cukup banyak pemain bertipe menyerang, tapi disuruh lebih bertahan. Perlu menyerang. Sebab perlukan kemenangan. Jika perlukan kemenangan, jadi jawabannya kena menyerang terus daripada awal, membuka permainan dan bertahan bila diserang, kemudian menyerang kembali. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami masih percaya Indonesia punya peluang buat seenggaknya finish di posisi 4 buat melaju ke round 4 untuk playoff akhir zona Asia. Memang secara hitung-hitungan, Indonesia sebenarnya juga masih bisa finish di posisi 2. Tapi kok ya rasanya nggak realistis banget. Maka dari itu, dah yang paling benar fokusin ke peringkat 4. Sebisa mungkin curi angka dari Jepang, Arab, dan Australia. Kalau bisa minimal 1 menang dan 2 seri. Serta sapu bersih 6 poin di kandang atas China maupun Bahrain. Insya Allah peluang buat finish 4 besar sangat terbuka. Walaupun kembali lagi, 1.000.000% itu sangat sulit. Tapi nggak apa-apa, ingat mindset adalah doa, usaha adalah seni. Jadi apa alasan kita menyerah sebelum bola ditendang? Kan gitu. Benar sekali. Oke guys, apapun formasi dan taktikal daripada Sinteyong itu, yang penting pemain-pemain yang bermain itu nanti adalah pemain-pemain yang memang punya pengalaman, yang berkelas, yang sudah pengalamannya bermain di Eropa, dan sepatutnya pemain-pemain diaspora ini akan diturunkan semua untuk starting 11 ini. Cuman sekarang ini dari segi striker itu yang digusarkan, itu yang masih lagi kita khawatir tentang bagaimana striker ini bisa dapat dicari secepat mungkin bergabung dengan timnas Indonesia. Memang nama-nama Mauro Gestra, Oli Romini, Milano Jonadan, Jairo Redol itu sudah lama dikaitkan dan disebut-sebut akan bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi masih belum ada jalan ceritanya lagi bagaimana mereka dapat ke Indonesia itu dengan kerelaan hati mereka sendiri. Dan sekarang ini mungkin juga PSSI dan Bapak Erick Thohir memang secara diam-diam akan melobi sebaik mungkinlah sehingga pemain itu sendiri dengan relanya yang ada keturunan Indonesia ini rela untuk bergabung dengan timnas Indonesia yang mempunyai kualitas yang tinggi dan bergrade A itu. Jadi kita doakan semoga PSSI dapat mencari pemain di lini striker seperti anggota DPR ini tadi, yaitu Jamaluddin. Dalam rapatnya memang mengatakan yang dibutuhkan itu adalah striker pada saat ini, karena di bagian lini belakang itu kekompakannya itu kita tahu di situ punya pertahanan ataupun defense yang nama-nama besar dalam sepak bola, termasuklah nanti dengan kemasukan Kevin Dix, Jordi Amat, Justin Hubner, Michel Gus, Bang J, Rizky Ridho, satu-satunya pemain lokal yang punya gaya permainan yang menarik, standing dengan pemain-pemain diaspora ini. Di situ lini belakang memang sudah cukup solid, dan penjaga gawangnya Martin Paes juga punya kualitas yang tinggi ya. Saya nonton sendiri ketika lawan Australia itu di GBK. Memang luar biasa untuk Martin Paes tuh. Sebab itu Martin Paes dalam 2 perlawanan awal melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia itu dia diberikan man of the match ya, pemain terbaik, karena kesungguhan dan kualitasnya itu begitu nampak sekali guys. Dia menyelamatkan beberapa percobaan yang begitu berbahaya daripada Australia itu. Saya melihat sendiri di GBK itu, wow, sangat kagum dengan kualitas yang ada pada Martin Paes. Jadi sekarang ini Indonesia kalau dapat striker, 2 orang striker lah untuk backup Orat Mangun, Rafael Struijk dan juga Iliano Rendes ini, untuk membackup
3 orang ini. Jadi mereka boleh bergantian mainnya. Mana tahu satu orang ini cedera, jadi bisa lagi pemain yang baru ini nanti menggantikan contoh Orek Mangun ataupun Rafael Struijk. Jadi ini memang sangat-sangat penting dan wajib dicari untuk Indonesia di peringkat kualifikasi Piala Dunia ini. Semua pemain-pemain juga memang bersungguh-sungguh, tetapi lawannya adalah Jepang, Arab Saudi dan Australia itu menanti bermain di Australia nanti mereka juga akan bersungguh-sungguh untuk mengalahkan Indonesia ini. Jadi Indonesia perlu dari lini serangan. Saya setuju dengan anggota DPR mencari di bagian striker sebelum bulan Maret nanti. Jadi ada 6 perlawanan ini, mudah-mudahan Indonesia menang bermain di GBK itu. Ada 4 perlawanan di GBK. Jadi kita doakanlah daripada 4 perlawanan itu mungkin ada 2 menang, yang lain dia seri. Indonesia insya Allah dapat 4 yang terbaik dalam grup ini nanti. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk dukungan kalian juga sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, yang selalu komentar secara positif, yang memberikan info-info terbaru di komentar kalian, saya selalu baca. Terima kasih semua atas info-info tersebut, saya sangat menghargainya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.